Misbahul Zalam, Babu Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa walam yatub min hafwatihi. Atau halebo keprimen ngarep-ngarep ya si wong ayyafhama nyenta paham ya si wong daqaiqal asrar ing piro-piro lelembute piro-piro rahasia. Wa hale utai si wong lam yatub bi ora tobat ya si wong min hafwati saking piro-piro kesalahan si wong. Ae tegese balikanta kaifa ale boko primen yarju syahsu ngarep-ngarep sapa wong fahma dako ikil asrori ing memahami piro-piro lembut-lembute piro-piro rahasia walhal hale utawi tingkah anau ikusne si wong lam yatu bikora taubat si wong min maasi saking piro-piro kemaksiate si wong. Wadzalikal fahmu la yahsulu illa bitaqwa lan utai mengkono pemahaman la yahsulu ora hasil ya fahmu illa angin bitaqwa kelawan ketakwaan. Qala Allah Ta'ala ngandika Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Dan takwa sira kabeh Allah ing Allah wa yu'allimu lan ngagaiwuruh kum ing sira kabeh sapa Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man amila bima ya'lamu warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Sing sapa-sapa ngamal ya si wong bima ya'lamu kelon barang kang weruh ya si wong warasahu mangka ngawarisi hu ing si wong sapa Allah ilma ma lam ya'lam ing ilmu ing weruhi barang kang ora weruh ya si wong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini babu taubahnya benar-benar ya brushingnya gitu, pembersihannya tabriyah minadzunub. Hikmah pertama bagaimana enggak bakal bersinar hati ya, arti begitu kan istifham inkari. Enggak bakal bersinar hati kalau dengan cahaya keimanan dan keyakinan kalau memang makhluk masih terlintas di mata hati kita dengan mengandalkannya. I'timadi ala masya Allah, mengandalkan kepada selain Allah. Ia mengandalkan selain Allah, ia seperti kita mengandalkan diri kita, mengandalkan amal ibadah kita, gitu. Mengandalkan ahwal kita. Fa'inna sayr ilallah itu biqati aqobatin nafsi. Dan juga bagaimana bisa rihlah, ya vakansi, refreshing, berjalan rihlah hijrah ke Allah kalau dia masih mukbilun bisyahwati, masih terikat dengan keinginan-keinginan nafsunya, mailul syahwat, ya kecenderungan dirinya. Jadi ketika syahwat kita masih membelenggu diri kita, yang namanya syahwat dan bahasa Indonesia ingetin, syahwat kita libido, bukan itu doang. Ya kan kalau bahasa Indonesia syahwat libido kan ya. Padahal mah arti syahwat itu bukan libido doang. Keinginan pengen ini, pengen itu, ya selain Allah, itu minas syahwat. Itu bukan libido keinginan sama lawan jenis doang, bukan. Arti syahwat tuh kita pengen kaya, kepengen, wah udah pengen banyak duit, kepengen ini, kepengen itu syahwat. Ketika kita masih terikat dengan keinginan dan kecenderungan diri kita, itu kagak bisa rihlah ilallah. Fakano apa hijrah gitu, berjalan ke Allah.
Sayron maknawian, perjalanan maknawi, maksudnya perjalanan spiritual. Jadi spiritual kita enggak bakal benar-benar meyakinin Allah SWT. Sidkun ma Allah. Gitu. Dan juga enggak bakal mau ayanuhul hadrat Allah. Dia berharap pengen masuk ke kesucian mengingat Allah. Sedangkan dia wahuwa lam yatatahhar min janabati ghaflati, masih suka lupa baik seperti orang junub. Konsep spiritual yang namanya jinabah itu ketika kita lupa sama Allah itu jinabah, hadas besar. Itu. Iya, hadas besar. Hadas besar secara rohani. Iya, secara spiritual. Jadi ketika kita lupa sama Allah itu hadas. Kudu dibersihin, kudu dimandiin. Kan kalau secara fikih junub, iya junub tuh jinabat, hadas besar apa? Kudu mandi apa? Nah, kalau secara spiritual rohani jinabatnya berarti iya, ketika kita lupa sama Allah itu kita junub. Iya, jadi mati nggak bisa masuk ke maqamil musyahadah wal muraqabah ketika kita lupa sama Allah. Annal qalba lam yatatahhar min ghaflatihi asyabiha bil jinabah. Yang namanya hati nggak bisa suci dari kelupaannya ketika masih junub. Sedangkan tatahurnya, bersucinya, kalau bersuci spiritual. Kan kalau bersuci fikhiyah, syariah, zahiriyah, itu dengan mandi. Iya, jinabat mah. Kalau tatahurnya, bersucinya secara rohani, spiritual, hati, itu bizikrillahi ta'ala wa muraqabati, dengan selalu mengingat Allah, dengan mengingat Allah dan selalu muraqabah sama Allah. Ini caranya ingat, bukan ingetin yang namanya zikir, bukan kita ngebaca waswesos, bukan. Yang namanya ingat gitu. Iya, kita ingat sama sesuatu yang kita cintain. Itu enggak kudu nyebut enggak, kita keingetan nggak gitu. Itu namanya zikir. Ingat, jangan salah pengertian, Pi. Sebab ada tukang wirid masih ngarannya zikir ku bubacaan iku. Lah ora inget mah nih pangeran nih konteks anu mah duduk zikir. Masih zikrul lisan, walaupun itu kudu tetap kudu disyukurin gitu. Cuman maksudnya namanya inget mah kan bukan cuam-cuam mulut. Yang namanya ingat itu hati dan pemikiran selalu terlintas gitu. Iya, seperti kita ingat karo pacar bengen, Pi. Akan keingetan orang kudu nyebut-nyebut. Aduh, misalnya kita demen sama sisu. Hah? Iya, ingat. Gitu. Pahamin tuh, jangan salah pengertian yang namanya zikrullah wa muraqabatu. Iya. Maka tuh benar-benar kudu tawar. Dan juga kaifa yarju ayu hamadaqaiqal asrar. Enggak bakal, walaupun dia punya harapan ingin memahami rahasia-rahasia yang luar biasa, kalau dia walam yatu min hafwati, dari kesalahannya. Aibal kaifa yarju syahsu fahma daqaiqil asrar. Enggak bakal paham, ngerti akan lembutnya rahasia-rahasia yang tersirat kalau dia belum yatu min ma'asihi, belum tobat dari berbagai macam kemaksiatan dan kedurhakaannya. Karena apa? Karena yang namanya pemahaman ini itu hanya bisa berhasil dengan ketakwaan sama Allah. Yang namanya takwa sama Allah itu level terendahnya aja, yaitu nurut perintah Allah, jauhin larangannya. Apalagi udah level tertinggi. Karena qala Allah Ta'ala, firman Allah, wattaqullaha, dan takwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberi pengetahuan kepadamu, mengajarkan kamu.
Jadi ari pengen weruh, ya paraki Allah dengan cara nurut perintahnya dan jauhi larangan. Kan ari wong parak mau weruh rahasia-rahasia. Iya, kita misalnya berteman. Kalau emang teman dekat, rahasia teman kita tahu apaan. Kesukaannya apa, keresepnya apa. Itu. Jadi ari pengen weruh dakoikol asror, iku kudu yatub min hafwati. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila bima ya'lamu warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang dia tahu, itu Allah wariskan, Allah berikan ilmu yang dia belum tahu. Jadi kalau pengen dapat ulumul laduniyah wal ma'riful irfaniyah, itu kudu ngamalin, kudu ngerjain apa yang kita tahu. Gitu. Kita uruh. Ya kita tahu yang namanya sesuatu ini nggak boleh, ya jangan. Sesuai ini kudu dikerjain. Gitu. Kita tahu bahwa yang hebat hanya Allah, ya udah andelin yang hebat, ngapain ngandelin yang kagak hebat. Kita tahu Allah sayang. Ya namanya orang kalau sama yang sayang otomatis kita kan jadi cinta sama yang sayang sama kita mah. Ya berarti yang kudu kita cintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan diri ini jadi pakeu. Kalau mikirin diri mah tuh diri memang penuh dengan kekurangan. Gitu. Penuh dengan itu yang kudu cintai pencipta diri ini. Jadi ntar diri ini tuh bermanfaat sesuai dengan kebijaksanaan dan karunia penciptanya. Kalau emang diratapi kayak, wih premenkin mata kita. Jadi, lu ngacong kone. Orang mensyukuri nikmat sing bengen-bengen digai, saya ki digai mengkenen, berarti kan anak hikmah KBK. Mual bakal pangeran nyiptakaken laka hikmah. Mustahil yang benar-benar penuh kebijaksanaan, yang benar-benar maha mengetahui, yang itu menciptakan kita tuh nggak ada manfaatnya. Gitu. Versi kita aja ada sehat, ada sakit, ada enak, ada kagak enak. Kalau kita lihat versi penggeraknya, semuanya kan ada fungsinya. Iya contoh, seperti anu motor, no piston motor. Kata pembuatnya kan ntar ke atas, ntar ke bawah, ntar ke atas, ntar ke bawah, ntar ke atas, ntar ke bawah. Kata versi pembuatnya itu supaya ada sirkulasi, biar ada gerakan, biar maju lu, ntar ke atas ke bawah, oke. Gitu. Ada dorongan. Gitu. Ayo. Gitu. Iya, ntar sehat, ntar sakit, ntar sehat. Ntar. Itu biar tahu entarnya. Gitu. Cuman karena kita emang pengennya sehat baik, gitu. Enggak pernah gitu istilahnya menerima ketika dicoba dengan kesakitan, kan punga pange pon. Wis luati syariat ende waras, padahal mah kewarasan uripku iku ketika bisa menerima. Iya menerima dengan sehat dan menerima dengan lagi kurang sehat. Gitu. Susah gitu. Kata di dulu apa-apa apa kudu nyareat secara iya nyareat itu ketika kita menerima ridho raditu billahi robba wa bil islami dina iku sing nikmat luar biasa mah. Iya nikmatur ridho, bukan bukan nikmat dikasih sehat, buku dikasih sehat belum tentu digunakan seoptimal mungkin. Gitu. Ketika dikasih kurang, kalau emang kita gunakan seoptimal mungkin dengan rasa ridho, nilai itu luar biasa di hadapan Allah. Apa baik bentuknya? Duduk kesehatan awak doang, kesehatan apa baik? Ya kesehatan seluruh tubuh ketika kita rodi itu billahi robba. Cuman kan kadang-kadang kita lakukan ngebandingin uang. Iya uang ngomong ngerasani kita. Kita sih ngerasani. Lah iya emang sih ngerasani sih kudu ngerasa ridho mah. Sebab masalah uang makan sejen maning sih kudu dirasani ridho nih. Oh nanti belajar. Kita lagi belajar. Ki, adi wong ngomong wis gulati syariat ngendi bae. Oh no. Kita belajar iki ikhtiar anak kehendak kita bisa dah mukorona kudroh hadisah kali ini intiror
Kita orang kepengen jadi kayak gerak baik. Oh, no. Belajar gitu. Pernah awalnya normal. Iya, iga perasaan kita, iga nafsu kita ki. Permohonan normal, iku napa. Atuh kabeh ada ikmane pangeran, mah gaya apa baik ya. Oh, no. Aja suzon mining pangeran. Koma kalau suzon karo makhluk ya mah. Iya suzon karo makhluk ya aja, kok mau suzon karo pangeran. Belajar disingkapi urip mah. Sebab wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Bukan bisa baca pasai ngelagu Quran bi duduk. Sing ayat Allah ke iku sing nempel ning kita. Iku kan ayat Allah. Seperti rasa enak, rasa sakit, rasa gerak, rasa diem, rasa kantuk, rasa seger. Itu kan ayat Allah kabeh. Ya ketika kita mau ngebacanya, itu zadathum imana, makin nambah keimanan kita. Iya ya Allah, berarti emang mata kian bisa ngedelengge oleh pangeran. Iya, kuping ini ngedenger ge, boleh dibisain pangeran. Iya, rasa sakit, rasa enak, rasa nggak sakit, itu boleh pangeran duduk kita. Sebab apa? Arioli kita mau pengennya makan orang kerasa sakit apa? Apa baik gak? Oh, no. Tapi emang karena oleh pangeran, tetap koharnya Allah dipaksa kita yang merasakan rasa sakit. Oh, no. Emang orang ngentekin, lah pada pi ngentek. Asal ngogot baik, ngentek benjol gitu pi. Ya, benjol. Ya wis kena bar belangket ya. Lah ya lempeng lagi. Orang kudu belajar gitu belajar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wis tawakal Gusti. Emang kabendak Gusti mau neki mata bisa ngedeleng, mau neok kan bisa ngedeleng. Melek melek ya bocah cilik ya, pan pandangnya masih cendek. Kok didawakaken ya pandangan penglihatannya dipanjangin diluasin sampai kelihatan langit. Kelihatan langit karena pandangan kita batasannya sampai situ. Gitu. Enggak sampai terus sampai ke ya karena yang lebih kudu lebih diperluas pandangan basiratul qalbi, penglihatan hati kita yang kudu lebih luas. Lihat tasarrufi kudratillah. Ya, pengolahan kekuasaan Allah dalam berbagai hal. Belajar kok kedelengan. Iya Gusti, berarti Gusti sing kuasa. Gusti sing hebat, Gusti sing sayang, Gusti sing bijaksana, Gusti sing weruh. Oh, terus. Belajar, enggak dipelajarin begitu mah. Iya mata lahiriah enggak kita belajar memandang, enggak tahu-tahu, ya enggak bakal terlihat. Begitu juga mata batiniah. Ketika enggak kita belajar memandang akan maani, akan arti-arti yang Allah ciptakan, itu enggak akan paham, enggak akan terlihat. Gitu. Dihantepin dia buta. Iya hati ini. Gitu. Enggak mau memandang arti dari hal apapun yang ada di diri kita. Hal apapun yang ada di alam semesta. Itu kita pelajari dikit-dikit. Iku belajar mana amila bima ya'lamu wa rasulullah ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan sesuatu yang dia tahu, Allah wariskan, Allah berikan ilmu yang dia nggak tahu. Iya hari dikerjani kan sesuai weruh apa? Orang bedanya kita tani. Awalnya kita nggak tahu cara pertanian, cuman kita tahu cuma cara nandur. Belajar gitu, lama kelamaan kan tahu, dikasih sama Allah pengetahuannya. Ngebengkel sama. Tadinya kita nggak tahu cara ngebengkel. Ketika kita amalin ilmu bengkel sekemampu kita, lama-lama kan dikasih tambahan sama Allah. Dengan berjalannya waktu, itu Allah kasih. Ngajar sama. Gitu. Tadinya nggak bisa ngomong, emang gampang ngejelasin supaya orang paham. Susah, Pak. Ketika kita mengamalkan apa yang kita tahu, ntar dikasih emang Allah yang warisin, bukan boleh kita, cuma jangan sombong rumah so bisa iki, bisa iku, ya bisa ini, bisa itu. Ya merasa diri paling cerdas, paling pinter, paling bisa memahami. Enggak, warasal memang itu warisan Allah. Sebab yang berilmu, yang bersifat ilmu hanya Allah. Nah, kita mah malu kan, bisa apaan sih? Kagak tahu apa-apa tadinya gitu.
Itu belajar, man amila bima ya'lamu wa rasulullah ilma ma'lam ya. Mudah-mudahan nama Allah. Iya, belajar, pelajarin ketika anak ayat Allah sing disandarkan ke diri kita, baca gitu. Deleng dengan mata hati kita, ya Allah. Ajang meratap. Mungkinan amat kita masih enom jadi mungkinan amat. Ya, hingga pangeran sirah mengeratapi kuripan. Berarti orang merasakan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar, rasakan kebijaksanaannya, rasakan kasih sayangnya, rasakan benar-benar koharnya Allah, maha memaksanya Allah, rasakan sifat jalal dan sifat jamalnya Allah, sifat keagungan dan sifat keindahannya Allah. Itu rasakan di diri ini supaya kita benar-benar kenal sama dia dalam keadaan apa aja. Keadaan dijamalin, ya emang seperti kita lagi sehat, itu jamalnya Allah. Begitu juga ketika jalalnya Allah, ketika kita dikaruniai sakit, itu sakit karunia. Gitu, sehatnya karunia, sebab dari Allah semuanya. Gitu. Yang namanya dari Dzul Jalali wal Ikram, wah itu karunia semuanya. Ilo, bubur enak banget. Rasa kita nih sing orang enak mah. Konon. Duduk sesuatu tersebut, padahal mah kalau kita, iya apapun jenisnya, itu. Kalau kita benar-benar basirohnya, mata hati kita benar-benar tembus akan kebijaksanaan dan maha segalanya Allah, itu terasa dielus Allah, itu cintanya Allah, dicubit sama Allah, itu cintanya Allah. Mudah-mudahan nama Allah, ayo biar dibukakan. Qala Ibrahim Al-Khawas wallahu a'lam bishawab.